Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirayu dari AKS 2 dengan NIM 20410503020. Di sini saya akan mereview sedikit drama drama Korea Selatan yang berjudul Shift Kim atau Good Manager untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengauditan 1. Ya, drama yang berjudul Shift Kim atau Good Manager ini menceritakan Kim Song Ryon atau Pak Kim ya. Dia itu merupakan seorang akuntan di daerah Gunsan yang memberikan jasanya itu ya untuk para preman dan juga rentenir seperti itu. Supaya laporan keuangannya ini supaya laporan keuangan mereka ini tidak mencurigakan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya seperti itu. Pak Kim ini memiliki keinginan ya, Pak Kim ini pengen pindah ke Denmark gitu, pengen tinggal di Denmark karena negara itu terkenal damai dan rendah korupsi. Nah ini ya anehnya ini anehnya kenapa padahal Pak Kim itu seorang akuntan yang memanipulasi, kenapa dia pengen pindah ke Denmark yang rendah korupsi seperti itu. Nah untuk bisa pindah ke Denmark ini pasti kan membutuhkan biaya. Nah, sedangkan biaya yang dibutuhkan itu pasti juga jumlahnya tuh sangat besar. Nah, tetapi tabungan atau uang yang Pak Kim punya ini itu tuh nggak cukup, maksudnya itu kurang seperti itu. Jadi Pak Kim ini dia cari-cari cara gimana caranya bisa ngumpulin uang sebanyak itu biar bisa ke Denmark. Nah, Pak Kim sendiri ini juga sering bolak-balik masuk kantor polisi karena ya kasus penipuan pembukuan perusahaan-perusahaan kecil yang di Gunsan itu tadi. Karena kan Pak Kim ini dia buat buku akuntannya ini kayak di klub gitu seperti itu, di tempat preman-preman seperti tadi dan rentenir. Tapi karena dia terlalu lihai ya, karena dia terlalu mampu, karena dia terlalu bisa, maksudnya dia dalam memanipulasi itu dia nggak ketahuan. Jaksa ini nggak bisa menuntut dan menahan Pak Kim karena karena jaksa ini nggak punya bukti yang kuat seperti itu. Karena sudah ketahuan oleh preman-preman itu, jadi Pak Kim ini dia cari-cari cara gimana caranya dia bisa dapat uang seperti itu. Jadi sama bawahannya, sama sekretarisnya Wang Sok ini, sekretarisnya itu ngasih tahu kalau misalkan perusahaan besar di kota di Seoul itu kalau nggak salah namanya Taeki Group ini lagi mencari seorang kepala bagian untuk salah satu bagian departemen akuntansi. Kalau nggak salah itu tim operasional bisnis ya. Nah Pak Kim ini juga nyoba dengan harapan tuh di Taeki Group dia bisa di perusahaan besar itu dia bisa dapat uang banyak lebih cepat dan dia bisa lebih banyak juga dapat uangnya biar bisa cepat ke Denmark karena ya mungkin dia bisa mencuri uang di Taeki Group itu. Nah terus ternyata Pak Kim ini itu dia keterima di Taeki Group, menjadi kepala bagian di perusahaan Taeki Group. Nah usut punya usut ternyata dia keterima itu karena Soyul ini merupakan dia itu seorang mantan jaksa yang jadi direktur keuangan baru di Taeki Group seperti mantan jaksa yang yang dulu sering menangani kasusnya Pak Kim gitu. Soyul ini itu ini kenal dan tahu track recordnya soal Pak Kim ya selama di Gunsan yang sering ketangkep. Nah jadi dia merekrut Pak Kim ini supaya bisa memanfaatkan. Nah gitu maksudnya memanfaatkan di sini supaya Pak Kim ini dia bisa membuat Taeki Group ini dapat keuntungan lebih besar dengan cara memanipulasi laporan dan pajak perusahaan.
awalnya Pak Kim ini memang punya niat korupsi ya. Dia korupsi biar bisa cepat pindah ke Denmark seperti itu, biar uangnya kekumpul lebih cepat gitu. Sama kayak yang dilakukan persis di Gunsan gitu. Tapi Pak Kim ini tahu, dia sadar kalau misalkan kepala direkturnya itu dia cuma memanfaatkan Pak Kim. Dia juga tahu kalau misalkan Teki Group ini itu sudah banyak banget masalahnya di dalam laporan keuangan gitu ya. Juga udah ada terjadinya korupsi yang dilakukan sama petinggi-petinggi perusahaan yang menyebabkan banyak karyawan anak perusahaannya itu dipecat, yang terjadi ada tunggakan gaji seperti itu. Yang lebih parah itu karena ulah petinggi-petinggi itu, perusahaan yang yang korupsi ini, mereka sampai nggak segan-segan gitu. Petinggi-petingginya ini nggak segan-segan untuk membunuh orang bawahannya gitu, orang bawahannya atau di dalam perusahaan yang tahu kebusukan petingginya. Maksudnya kebusukannya ya kecurangan petingginya seperti itu. Nah, hal ini tuh bertentangan sama prinsipnya Pak Kim gitu. Pak Kim ini dia punya prinsip yang itu dimana curilah uang bosmu, tapi jangan curi uang karyawanmu, seperti itu. Nah, Pak Kim ini juga sama ini ya, sama Yoon Hae Kyung ini, terus sama manajer Cho Nam Hu, terus sama anggota tim operasi bisnisnya itu, dia itu berusaha untuk mengungkapkan, untuk memberitahu, untuk menggali kasus korupsi yang terjadi di Teki Group. Nah, jadi Pak Kim ini sebenarnya dia bukan ini ya, dia bukan orang baik seperti itu. Sebelum masuk Teki Group dia kan memang bukan orang baik, dia menipu, dia memanipulasi juga, dia tuh sebenarnya nggak segan-segan gitu. Tapi karena dia nggak segan-segan, kayak misalkan di Gunsan sendiri dia juga kayak preman dan suka melanggar hukum kan ya. Terus saat waktu di Teki ini dia itu berubah secara perlahan gitu. Mungkin kayak jiwanya di dalam hatinya itu kebaikannya itu muncul gitu. Waktu di Teki dia nggak sengaja nolong orang-orang dan masyarakat. Nah, orang-orang ini dia menjulukinya sebagai tuan pahlawan seperti itu. Dan di situ juga mungkin karena itu di situ jiwa pahlawannya dan rasa kebaikannya itu muncul dan timbul seperti itu. Jadi Pak Kim ini merasa gitu harus berbuat sesuatu. Waktu direkturnya Seyul ini menyuruh, kan seperti yang tadi saya bilang, dia itu dimanfaatkan gitu, disuruh untuk berbuat tidak dan berusaha menghancurkan. Jadi Pak Kim ini berusaha untuk membongkar seperti itu, menghancurkan Pak direkturnya ini, Seyul ini, dari sosok yang enggak peduli dengan masalah orang sampai menjadi peduli ini. Pak Kim ini tuh juga dia memakai caranya sendiri untuk melawan masalah-masalah itu semua. Cara-caranya itu, kalau cara-caranya itu di dunia nyata itu kalau di dunia nyata itu ada yang berani pakai cara Pak Kim itu, kayaknya itu terlalu beresiko seperti itu. Cara-cara itu mungkin memang berhasil di drama, tapi kalau misalkan di dunia nyata ini kayaknya terlalu beresiko dan nggak mungkin juga gitu. Nah, dari drama kali ini, dari drama Sif Kim ini, saya mengambil kesimpulan kalau ada beberapa kelemahan fraud itu ya, kecurangan. Yang pertama yaitu manajer baru Teki.
Soyul itu tadi yang melakukan korupsi ini sudah pastikan pasti merupakan sebuah kecurangan dan melanggar peraturan perusahaan gitu. Bayangkan aja seorang manajer baru, seorang jaksa, dia juga melakukan kecurangan seperti itu. Kemudian adanya kecurangan dengan kekerasan. Nah, di sini itu kan tadi saya cerita bilang kalau misalkan ada bawahan yang tahu kebusukan petingginya lalu dibunuh seperti itu. Yang ketiga ada tidak adanya integritas perusahaan ya. Contohnya ya seperti tadi, seperti direkturnya itu, Soyul ini dia itu korupsi dengan pengen mendapatkan keuntungan banyak dengan memanfaatkan Pak Kim seperti itu. Demikian ya seperti itu. Demikian yang review yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.